Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nama saya Teguh Widodo, ya, bekerja di Kementerian Kehutanan Indonesia. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Teguh Widodo, and I'm working for the Department of Forestry of the Republic of Indonesia. Ya, tugas saya di kementerian adalah terkait dengan sertifikasi hutan dan sertifikasi legalitas kayu yang kemudian nanti akan saya sampaikan kemudian. So my work in the Department of Forestry of Indonesia is to do the to handle the certification and legality for forestry. Baik, saya bisa mulai presentasi saya. Saya akan memulai dari histori di kehutanan, bahwa pengelolaan sumber daya hutan merupakan amanat konstitusi yang kemudian di sana dibunyikan bahwa bumi, air, dan sumber kekayaan yang terdapat di dalamnya dikuasai negara dan sebesar-besar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Okay, we will start the presentation. So we will start the presentation by learning the evolution of the regulations in Indonesia. In the beginning, we start with the constitutions of Indonesia, where it states that the earth, water, and other minerals that is contained in Indonesia is actually belong to the government of Indonesia and should be used for the prosperity of the Indonesian people. Oleh karenanya, hutan harus diurus, harus dikelola, harus dilindungi, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. So by that, it means that for the forestry itself, it has to be managed, it has to be taken care of, and it has to be protected to be used for the people of Indonesia. Dan undang-undang mengenai kehutanan, bagaimana mengelola kehutanan, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pada tahun 1967 dan kemudian diamandemen pada tahun 1999. So after that, the Indonesian government has created a law, number 5 in the year of 1967, which is amended with the law of number 41 in the year of 1999. Dan khusus mengenai pembangunan hutan tanaman di Indonesia, ya, sesuai dengan konstitusi yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada, adalah dibangun dalam rangka merehabilitasi lahan, merehabilitasi hutan-hutan yang tidak produktif, kawasan yang tidak produktif, sekaligus untuk menghasilkan kayu sebagai sumber bahan baku industri kehutanan Indonesia. So the purpose of the Indonesian regulations and constitution is to manage the forestry, to be built, to rehabilitate the unproductive land, unproductive forest for the timber to be used by the Indonesians. Dan kebijakan mengenai pembangunan hutan tanaman di Indonesia dimulai sekitar tahun 90 dengan diterbitkannya regulasi pemerintah mengenai hal tersebut. Dan sejak itu terdapat regulasi yang mengatur tata ruang pembangunan hutan tanaman. The plantation forest land use plan, the spatial plan of the Indonesian government. Pada tahun 2000-an, Indonesia belajar menjadi sebuah negara yang demokratis,
sebagai tuntutan dunia, dan dalam hal pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya hutan dilakukan pembagian kewenangan pada tingkat desentralisasi, pada tingkat lokal, dan biaya yang dikeluarkan untuk itu terasa mahal dari sisi hutan, bahwa di sana akibat dari adanya kebijakan penyerahan kewenangan ke lokal government terjadi degradasi dan deforestasi hutan yang sangat luar biasa, yang kemudian disadari oleh pemerintah Indonesia dengan dikembalikannya kewenangan pemberian perizinan, termasuk perizinan di hutan tanaman, menjadi kewenangan pemerintah pusat. So around the 2000s, Indonesia has learned to be more a country of democracy. So by that it means that the management of the natural resources has been switched to the local government, and then they realized that the cost is very expensive for the local government from the forestry side. Hence they bring it back to the central government of Indonesia. Terus kemudian bagaimana pengaturan mengenai pembangunan hutan tanaman di Indonesia, bahwa setiap pemegang lisensi hutan tanaman di Indonesia wajib melakukan perlindungan terhadap kawasan-kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi melalui kegiatan yang disebut deliniasi, yaitu deliniasi makro dan deliniasi mikro. On the protection of the Indonesian forestry land itself, the protection of high conservation value area is being done through the what we call as micro and macro delineation regulation.